Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 2 manfaat energi bagi manusia. Materi IPA yakni energi listrik. Ayo simak manfaat energi listrik. Kali ini Bu Prita akan menjelaskan mengenai energi listrik. Nah, anak-anak pasti tahu kan, salah satu energi yang paling sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, kipas angin, setrika. Bisakah kalian bayangkan kehidupan tanpa listrik? Wah, tentunya sangat terganggu ya. Nah, sekarang Bu Prita jelaskan manfaat energi listrik itu apa saja. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sumber penerangan. Maksudnya di sini adalah lampu. Di dalam rumah, di luar rumah, lampu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya lampu, kita bisa tetap beraktivitas di malam hari, misalnya belajar, membaca, bermain, dan melakukan kegiatan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah menghasilkan energi panas. Nah, anak-anak, ada banyak alat-alat listrik yang menghasilkan panas, antara lain setrika, penanak nasi, microwave, kompor listrik, solder, dan lain sebagainya. Peralatan tersebut memang hanya sebagai pelengkap, namun kegunaannya sangat penting menunjang hidup manusia. Contohnya, jika tidak ada setrika listrik, tentu pakaian yang sehabis dijemur tidak dapat disetrika. Akibatnya, pakaian tidak rapi dan tidak nyaman dipandang. Manfaat selanjutnya adalah energi listrik dapat menghasilkan energi gerak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin ruangan atau AC, mesin cuci, solder, blender, dan sebagainya. Tidak hanya itu, di dalam dunia industri, listrik juga sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin yang memproduksi barang. Nah, itu ya penjelasan singkat dari Bu Prita mengenai manfaat energi listrik. Perlu anak-anak ketahui, energi listrik merupakan sumber energi sekunder. Artinya diolah dari sumber energi primer yang ada di alam, seperti matahari, air, angin, dan biomasa. Penjelasan materi ini untuk halaman 33 di buku paket kalian ya. Ayo simak dampak penggunaan listrik secara berlebihan. Listrik merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu, penggunaan listrik di Indonesia didominasi oleh pabrik, perkantoran, dan rumah sakit. Penggunaan listrik, jika penggunaannya berlebih, akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan jika penggunaan listrik secara berlebih antara lain, Indonesia akan mengalami kegelapan, naiknya suhu global yang menyebabkan perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, cadangan listrik berkurang, dan pengeluaran biaya semakin membesar. Adapun cara sederhana menghemat energi listrik, mencabut peralatan yang tidak digunakan dari stok kontak,
Hemat pemakaian lampu dengan mematikan lampu pada siang hari dan matikan TV jika tidak ditonton. Sengatan listrik dapat menyebabkan tubuh kita sakit. Bahkan manusia dapat meninggal jika tersengat listrik yang bertegangan tinggi. Karena bahayanya tersebut, maka dalam penggunaan listrik harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Ingat, selalu berhati-hati ya dalam penggunaan listrik. Ada beberapa petunjuk penggunaan listrik yang aman, antara lain sebagai berikut. Pertama, jangan sentuh peralatan listrik jika tubuh dalam keadaan basah. Kedua, gunakan alas kaki ketika menyentuh peralatan listrik. Ketiga, minta bantuan orang dewasa ketika belum mengerti cara menggunakan peralatan listrik. Keempat, hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Penjelasan materi ini untuk halaman 45 di buku paket kalian ya. Materi bahasa Indonesia yakni membuat poster. Ayo, kita belajar membuat poster. Cara membuat poster. Dengan adanya poster, orang-orang melihat dan akan membacanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara pembuatan poster. Sebelumnya, Miss mau nanya dulu nih, teman-teman tahu gak sih cara membuat poster yang baik itu bagaimana? Nah, cara membuat poster yang baik dan benar, ada cara-caranya. Yang pertama yaitu, buatlah pesan atau ajakan yang akan disampaikan. Karena tema kita adalah menghemat energi, jadi teman-teman semua buatlah pesan atau ajakan agar orang-orang yang membacanya melakukan penghematan energi. Yang kedua yaitu, rumusan pesan tersebut dalam kalimat yang singkat dan jelas, jadi tidak perlu menggunakan kata-kata yang banyak. Yang ketiga yaitu, tulisan pesan harus menarik dan dalam ukuran yang besar. Selanjutnya yaitu, buatlah gambar yang menarik yang berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Jadi kalau teman-teman ingin membuat temanya tentang penghematan energi, jadi teman-teman pilihlah gambar yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu, gambar hendaknya dibuat dalam bentuk yang sederhana dan dengan warna-warna yang mencolok, agar orang-orang yang melihatnya dapat tertarik untuk membacanya. Selanjutnya yaitu, usahakan agar gambar dan pesan yang disampaikan dapat menyatu menjadi kesatuan gambar yang utuh. Nah, dari langkah-langkah tersebut, semoga teman-teman dapat memahaminya ya, bagaimana cara membuat poster yang baik. Materi untuk halaman 48 sampai 50 di buku paket kalian ya. Materi SBDP yakni perhatikan tinggi rendah nada dari lagu Sabang sampai Merauke. Selamat menyaksikan ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi
halaman 51 di buku paket kalian ya. Selanjutnya, materi SBDP tentang membuat kipas kertas.
kalian ya. Adapun contoh dari video tersebut versi lain dalam pembuatan kipas kertas ya. Materi IPS yakni manfaat batu bara. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dikarenakan proses pembuatannya yang membutuhkan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Elliot selaku orang yang ahli geokimia berpendapat bahwa batu bara merupakan batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen yang menjadi unsur utamanya. Sedangkan nitrogen dan belerang adalah unsur tambahan untuk benda yang bernama batu bara ini. Dengan kata singkat, batu bara dapat diartikan sebagai batuan karbonat yang berbentuk padat, berwarna coklat tua hingga hitam, bisa terbakar, terjadi karena perubahan secara kimia dan fisik. Indonesia sebagai negara sumber daya alam yang melimpah ruah memiliki 4 pulau terbesar penghasil batu bara. Di antaranya adalah Pulau Kalimantan, Sumatera, Pulau Papua, dan juga Pulau Sulawesi. Manfaat yang bisa didapatkan dari batu bara ini sangatlah banyak. Namun dalam video ini, kita akan coba mengulas 4 manfaat batu bara. Inilah 4 manfaat batu bara. Pembangkit listrik tentu membutuhkan tenaga untuk bisa menghasilkan energi listrik, dan dalam hal ini, batu bara adalah salah satu solusinya. Batu bara dijadikan bahan bakar yang dikonversi ke dalam bentuk uap panas. Di Indonesia sendiri, terdapat 10 PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik dan mampu menerangi Indonesia hingga 48%. Sedangkan sisanya berasal dari BBM, gas alam, tenaga angin, tenaga air, dan panel surya. Tidak banyak orang yang menyangka kalau pupuk pertanian yang digunakan untuk tanaman sekarang ini, salah satu bahan bakunya adalah batu bara, yang mana bahan dasarnya tidak lain adalah asam nitrat dan garam amoniak yang terdapat di dalam batu bara. Zat tersebut digunakan untuk pengolahan sampingan dari sisa pembakaran batu bara, dan hasilnya bisa dilihat dari hasil pertanian masyarakat Indonesia yang menggunakan pupuk buatan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2014 lalu, Universitas Winaya Mukti atau UIM Bandung membuat inovasi baru, yakni dengan cara melakukan pengolahan limbah batu abu batu bara, atau yang lebih dikenal dengan istilah fly ash bottom ash, dalam jumlah besar yang dicampur dengan sumber daya alam lokal dan menghasilkan pupuk organik yang padat. Manfaat lain yang bisa didapatkan dari batu bara ini adalah sebagai salah satu komponen untuk membuat sabun. Kebanyakan orang mengira bahwa sabun dibuat menggunakan bahan baku minyak kelapa. Memang benar, namun untuk beberapa jenis sabun, bahan bakunya tidak lain adalah hasil olahan batu bara, yang mana olahan batu bara tersebut digunakan sebagai zat pelarut dan juga pengikat aroma pada sabun. Dan tanpa adanya olahan batu bara ini untuk sabun, maka tidak akan sempurna seperti sabun yang kita lihat sekarang ini. Memang, beberapa jenis sabun yang beredar di pasaran tidak semuanya menggunakan olahan batu bara sebagai zat pelarut dan penguat aroma. Namun kebanyakan dari sabun yang beredar di pasaran sudah menggunakan olahan batu bara sebagai zat pelarut dan penguat aroma. Baja menjadi bahan utama untuk membangun sebuah mesin kendaraan. Bahkan baja juga banyak digunakan pada perancangan rumah di zaman sekarang ini. Manfaat yang bisa didapatkan dari baja sangatlah banyak. Jadi tidak heran jika baja menjadi salah satu bahan baku yang penting untuk kehidupan manusia sekarang ini. Salah satu bahan baku untuk memproduksi baja ini sendiri tidak lain adalah batu bara. Jadi, tanpa adanya batu bara, kemungkinan untuk ketersediaan baja sangatlah kecil, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketersediaan batu bara yang sangat banyak.
Maka tidak heran jika Indonesia mampu memproduksi baja dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Itulah 4 manfaat batu bara yang bisa saya sebutkan dalam video ini. Materi untuk halaman 52 di buku paket kalian ya. Materi PPKN yakni hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Ayo kita simak video berikut. Karena kita memiliki hak memanfaatkan energi, kita juga berkewajiban untuk menghemat energi, teman. Listrik. Kita berhak menggunakan energi listrik. Namun, dalam pemakaiannya, kita wajib menghematnya dengan cara mematikan lampu pada siang hari, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, dan tidak terlalu lama membuka lemari es. Air. Kita berhak mendapatkan air bersih, teman. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air serta menjaga kebersihannya dengan cara menutup rapat keran saat tidak digunakan, memperbaiki keran yang bocor, menggunakan ember dan kain lap saat mencuci sepeda. Olahan minyak bumi. Kita berhak menggunakan olahan minyak bumi, namun kita wajib hemat dalam menggunakannya dengan cara menggunakan kendaraan umum saat bepergian jauh, menggunakan sepeda ke tempat yang dekat, dan menggunakan bahan bakar alternatif. Kertas. Kita berhak menggunakan kertas, teman. Akan tetapi, kita juga wajib menghemat penggunaan kertas dengan cara manfaatkan teknologi yang dapat menggantikan peran kertas, mendaur ulang kertas, dan menggunakan kedua sisi kertas. Hak setiap warga untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun ada juga kewajiban yang perlu dipenuhi untuk melestarikannya. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan seefisien mungkin. Selain mendapatkan hak, warga juga harus menjalankan kewajiban untuk melestarikan dan menjaga sumber daya alam. Apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban, maka warga harus siap jika tidak mendapatkan haknya. Pelaksanaan kewajiban dan hak ini membutuhkan kerjasama dan kesadaran dari semua warga. Alhamdulillah, kita telah belajar pentingnya menghemat dan menggunakan energi secara bijak. Sebaiknya, ilmu yang kita dapatkan tidak berhenti begitu saja pada diri kita, melainkan juga disebarkan kepada orang lain. Mengajak orang lain untuk menghemat energi adalah suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mengingatkan dalam hal kebaikan agar tidak mengalami kerugian. Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Oke anak-anak, sekian materi yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan selalu semangat ya soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.